datang di Praktikum Online Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner 2020 Acara 4, yaitu menghitung frekuensi penyakit. Menghitung frekuensi penyakit merupakan dasar dari banyak aktivitas epidemiologi. Frekuensi kejadian penyakit diukur menggunakan prevalensi dan insidensi. PAR atau Population at Risk didefinisikan sebagai seluruh hewan yang secara biologis dapat menderita penyakit yang disidik, menurut Widiasih dan Budiharta 2012. Sedangkan, menurut Sumiarto dan Budiharta 2018, PAR merupakan kelompok hewan yang mempunyai resiko untuk timbulnya penyakit. Misalnya, pada gambar ini dapat dilihat dalam satu kandang terdapat 200 ekor ayam, yang berarti semuanya itu termasuk PAR. Perhitungan frekuensi penyakit selalu berdasarkan internal time component atau ITC, yaitu periode waktu sekurang atau sama dengan periode studi. ITC ini selalu diperlukan pada setiap pengukuran frekuensi penyakit. ITC hanya menggambarkan keterangan waktu, tidak dikalikan atau ditambahkan, tetapi hanya ditulis sebagai keterangan waktu. Contoh ITC adalah tingkat pengamatan berdasarkan mingguan, bulan, atau tahun. Sedangkan ETC atau External Time Component merupakan kajian yang di luar periode waktu studi. Morbiditas adalah angka kesakitan atau tingkat penyakit pada suatu populasi hewan. Morbiditas menggambarkan tingkat dari penyakit klinis pada populasi hewan dan kemungkinan tingkat kasar penyebab spesifik atau hospes spesifik. Morbiditas dihitung menggunakan prevalensi dan insidensi. Prevalensi adalah jumlah kasus penyakit dalam populasi yang diketahui pada waktu tertentu, tanpa membedakan penyakit lama atau baru. Prevalensi mempunyai rumus, jumlah hewan sakit pada suatu waktu dibagi dengan PAR pada satu titik waktu dan dikalikan 100%. Ketika waktunya tidak spesifik, prevalensi biasanya disebut dengan point prevalence. Dan bila kejadian penyakit diketahui selama periode waktu tertentu, disebut dengan period prevalence. Insidensi adalah jumlah kasus baru yang muncul dalam populasi di suatu periode waktu tertentu. Ada dua komponen penting dalam insidensi, yaitu 1. Kasus baru, dan 2. Periode waktu selama kasus baru muncul. Insidensi memiliki rumus, jumlah hewan sakit pada periode waktu tertentu, dibagi dengan rata-rata PAR dikali dengan ITC. Insidensi ada dua komponen, yaitu risk rate dan true rate. Risk rate merupakan estimasi probabilitas hewan yang mendapatkan pengalaman suatu penyakit selama periode waktu tertentu, atau disebut juga sebagai tingkat insidensi kumulatif. Risk rate biasa digunakan sebagai prediksi seperti saat terjadinya wabah. Perhitungan risk rate baru dilakukan jika ada pengeluaran atau pengurangan hewan karena dijual atau mati. Bisa juga disebut dengan withdrawals. Bentuk umum risk rate adalah jumlah hewan sakit dibagi dengan PAR awal dikurangi setengah withdrawal. True rate digunakan ketika populasi hewan yang dikaji sangat dinamis. True rate ini dihitung dengan approximate denominator dan exact denominator. Approximate denominator umum digunakan ketika periode waktu terjadinya penyakit pada individu hewan tidak tersedia atau sulit diperoleh. Approximate denominator mempunyai rumus jumlah hewan sakit selama periode waktu tertentu dibagi rata-rata PAR dikali dengan ITC. Sedangkan exact denominator digunakan ketika periode waktu lebih rinci pada kejadian penyakit. Exact denominator mempunyai rumus seperti ini. Rumus-rumus di atas akan dijelaskan lebih lanjut pada latihan soal. Interpretasi prevalensi dapat ditulis dengan jadi, prevalensi penyakit X pada peternakan A adalah Y% selama Z waktu. Dengan X adalah nama penyakit, Y adalah persentase prevalensi dalam bentuk persen, dan Z adalah periode waktu studi, bisa tahun, bulan, atau minggu. Interpretasi insidensi dapat ditulis dengan jadi, insidensi penyakit X pada peternakan A adalah Y hewan sakit per hewan per Z waktu. Dengan X adalah nama penyakit, Y adalah tingkat insidensi dalam bentuk persen, dan Z adalah periode waktu studi, bisa tahun, bulan, atau minggu.
Perbandingan prevalensi dan insidensi dapat dilihat pada tabel berikut. Pada prevalensi, jumlah kasus dalam populasi pada waktu tertentu. Sedangkan insidensi adalah jumlah kasus baru yang muncul dalam populasi pada suatu periode waktu tertentu. Pengujian prevalensi bersifat statis, sedangkan insidensi bersifat dinamis. Begitu juga dengan pengujian prevalensi, hanya dihitung satu kali pengujian, sedangkan insidensi bisa lebih dari satu kali pengujian. Dan juga, insidensi ada penambahan dan pengurangan hewan pada populasi. Selanjutnya, kita menuju ke mortalitas. Mortalitas sendiri adalah tingkat kematian dikarenakan penyakit pada suatu populasi hewan. Ada dua cara yang digunakan untuk mengukur tingkat mortalitas. Yang pertama, crude mortality rate atau tingkat kematian kasar adalah jumlah kematian yang dicatat selama periode waktu tertentu per rata-rata populasi yang mempunyai resiko. Disebut tingkat kematian kasar karena angka ini dihitung secara menyeluruh tanpa memperhatikan kelompok-kelompok tertentu di dalam populasi. Sedangkan yang kedua adalah tingkat kematian karena sebab spesifik atau cause-specific mortality. Cause-specific mortality dirumuskan dengan jumlah kematian dikarenakan sebab tertentu dibagi rata-rata dan dikali ITC. Case fatality rate adalah resiko dari hewan yang mati dikarenakan penyakit spesifik. Dengan rumus, jumlah hewan mati karena penyakit tertentu dibagi dengan jumlah hewan sakit dan dikali ITC dikali 100%. Interpretasi dari crude mortality adalah, jadi tingkat kematian kasar pada hewan adalah sebanyak Y kematian per hewan per Z waktu. Y adalah tingkat kematian dalam bentuk persen, dan Z adalah periode waktu studi, bisa tahun, bulan, atau minggu. Sedangkan cause-specific mortality memiliki interpretasi, jadi tingkat kematian karena penyakit X pada hewan adalah sebanyak Y kematian per hewan per Z waktu, di mana X adalah nama penyakit, Y adalah tingkat kematian dalam bentuk persen, dan Z adalah periode waktu studi, bisa tahun, bulan, atau minggu. Sedangkan case fatality rate memiliki interpretasi, jadi peluang tingkat kematian hewan karena penyakit X adalah Y%, dengan X adalah nama penyakit, dan Y adalah tingkat kematian dalam bentuk persen. Selanjutnya, simulasi akan dijelaskan oleh Mbak Nana. Teman, sekarang kita melanjut ke latihan soal. Jadi ada seorang peneliti ingin melakukan penelitian pada peternakan X dengan jumlah populasi sapi sebanyak 37 ekor. Pada bulan Maret, sapi terserang brusellosis sebanyak 8 ekor, April 6 ekor, dan Mei 7 ekor. Lalu ada sebanyak 5 ekor sapi yang dijual pada bulan Mei. Oke, teman-teman tadi sudah tahu adakan soal kan? Sekarang bagaimana caranya kita mengerjakan? Yang pertama, kita harus membuat kerangka waktu. Nah, diketahui, kita harus jangan lupa tulis diketahui ya teman-teman. Itu ada yang namanya par. Tadi yang dijelaskan sama Kak Amira ada kan par population at risk. Nah, di soal itu ada sebanyak 37 ekor. Kemudian diketahui juga pada bulan Maret itu sebanyak 8 ekor. Pada bulan April ada berapa teman-teman? 6 ekor. Kemudian pada bulan Mei ada 7 ekor. Nah, bagaimana kita membuat kerangka waktunya? Jadi kita buat garis dulu sebanyak 3. Kenapa 3? Karena ada 3 bulan. Nah, kita baru kasih pembatas. Kita tulis dulu yang pertama kali par itu di atas ini 37 ekor. Nah, kita tulis di sini pada bulan Maret sebanyak berapa? 8. 37 dikurangi 8 ada 29. Oke. Jadi maksudnya 29 di sini dia sebagai populasi yang masih sehat, belum terkena penyakit. Nah, kita lanjutkan pada bulan April itu sebanyak 6. Berarti 29 dikurangi 6 23. Pinter. Kemudian kita naikkan lagi 23 dikurangi 7 pada bulan Mei sebanyak 16. Nah, ini yang dinamakan kerangka waktu. Nah, jadi ini teman-teman yang namanya
kerangka waktu dari soal yang sudah kita coba kerjakan di papan tulis tadi ya teman-teman. Kira-kira teman-teman masih belum paham atau tidak? Seharusnya teman-teman sudah paham ya, oke? Paham? Oke, teman-teman, tadi kan kita sudah belajar bagaimana cara membuat kerangka waktu. Nah, sekarang ada peneliti ingin mengambil data prevalensi dari bulan April hingga bulan Mei. Nah, bagaimana cara menghitung prevalensinya? Mari kita. Nextnya di sini ditanya prevalensi pada bulan April hingga Mei. April dan Mei itu dalam 2 bulan ya teman-teman. Nah, kita tulis dulu jawab, jangan lupa. Jelek sekali tulisanku ya. Prevalensi, jangan lupa ditulis rumusnya dulu, yaitu jumlah hewan sakit per jumlah total hewan kali 100%. Kelihatan ya teman-teman? Jadi di sini pada bulan April dan Mei ada berapa? 6 sama 7 kan? Kita tulis aja 6 dan tambah 7. Per jumlah total hewan ada 37 dikali 100%. Silakan hasilnya dicari sendiri ya. Oke. Sudah dapat jawabannya belum teman-teman? Jangan lupa di sini dalam bentuk persen ya. Jadi kesimpulannya kita tulis prevalensi tadi sakit apa? Brucellosis kan. Jadi prevalensi brucellosis pada peternakan. Peternakan apa ya tadi? X pada bulan, jangan lupa. Pada bulan April hingga Mei sebesar titik persen. Paham ya? Oke. Kita lanjut belajar bagaimana cara menghitung insidensi selama 3 bulan. Nah, kita pakai 2 cara, yaitu dengan approximate dan exact denominator. Oke, kita mau kerjakan insidensi selama 3 bulan ini dengan bentuk approximate dulu aja. Pakai approximate denominator dulu ya, teman-teman. Jadi kita tulis dulu insidensi approximate ya. Denominator itu jumlah hewan sakit dibagi rata-rata par kali ITC. Nah, di sini kan selama 3 bulan, ada berapa yang sakit? Pada bulan Maret, April, Mei kan ada 8 ditambah 6 ditambah 7. Kita tulis dulu 8 ditambah 6 ditambah 7 berapa teman-teman? 21. Oke, kita tulis dulu 21. Rata-rata par. Rata-rata par itu rata-rata par itu kita lihat dari par awal sama par akhir. Jadi par awal itu 37, kita tulis dulu 37 dan par akhirnya 16. Kenapa kita pakai par awal sama par akhir? Karena yang dihitung 3 bulan. Nanti kalau 2 bulan nanti beda lagi. Parnya pakai 37 sama 23 gitu ya. 37 ditambah 16 rata-rata jadi dibagi 2. ITC-nya berapa? ITC-nya selama 3 bulan. Jadi ditulis 3 bulan. Gitu ya. Tapi 3 bulan ini tidak termasuk dalam perhitungan. Ini jadi satuan aja teman-teman. Jadi 37 ditambah 16 dibagi 2 berapa? 53 bagi 2. 26,5. 26,5 Kak. Oke, 26,5 5 kali 3 bulan. Nah, berapa? Coba kalkulator rahasia. Tik. Kalian cari tahu sendiri kalkulator ya. Nanti dijawab di komentar. Oke, jadi kita tulis kesimpulannya. Jadi insidensi brucellosis kelihatan ya pada peternakan X sebesar
titik 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 brucellosis per hewan strip 3 bulan. Ini ya. Ini nanti jawabannya di kolom komentar, oke? Oke, kita lanjut ke insidensi yang eksak denominator ya, teman-teman. Kita tulis dulu. Rumusnya tetap ya. Apa tadi? Jumlah hewan sakit per rata-rata par kali ITC, gitu ya. Nah, untuk eksak denominator ini dia berbeda. Jadi kita tulis dulu jumlah hewan sakitnya 8 tambah 6 tambah 7. Kemudian rata-rata parnya kita lihat berdasarkan tiap bulan. Jadi pada bulan Maret itu ada 8, berarti nulisnya begini, 1/3 dikali 8 ditambah. Pada bulan April ada 6, kita buat 2/3 kali 6. Kenapa kok bisa begitu? Terus pada bulan Mei 3/3 ada 7 kali ITC. ITC-nya tetap ya 3 bulan. Oke. Nah, kenapa seperti ini teman-teman? Ini 1/3 karena ini kita buat 3 ini karena ada 3 bulan ya, Maret, April, Mei. Maret itu 1, kita tulis 1 di sini. Terus yang April itu bulan kedua, kita tulis 2. Kemudian pada bulan Mei bulan ketiga. Nah, hitungannya nanti tetap sama. 8 ditambah 6 ditambah 7 21, Kak. 21 dibagi, ini kalian hitung kenanya berapa. Kemudian dikali 3 bulan. Nah, kesimpulannya tetap sama seperti kayak yang approximate denominator. Itu insidensi brucellosis pada peternakan X sebesar titik brucellosis per hewan dalam 3 bulan. Gitu ya, teman-teman. Ini ada soal yang terakhir untuk kita kerjakan sama-sama, yaitu bagaimana cara menghitung risk rate selama 3 bulan pada penelitian tersebut. Oke. Tadi sudah insidensi sama prevalensi, sekarang kita lanjut risk rate. Jadi risk rate itu apa ya, teman-teman? Risk rate itu kita tulis tetap juga rumusnya. Jumlah hewan sakit, hewan per par awal dikurangi setengah kali withdrawal. Kak, withdrawals itu apa sih, Kak? Oke, jadi withdrawals itu adalah hewan yang keluar dari populasi at risk. Jadi apa saja hewan yang termasuk dalam withdrawals itu? Yaitu yang pertama, dia dicuri. Tetangganya yang curi atau siapa? Bisa juga dia dijual. Terus juga dia bisa mati, tapi bukan karena penyakitnya sedang diteliti. Mati selain penyakit yang diteliti. Oke. Jadi bisa mati karena kepanasan atau apa. Yang penting bukan karena brucellosis itu tadi ya, teman-teman. Nah, jumlah hewan sakit di sini ada berapa? 8, 6 sama 7. Kita tulis saja semuanya. 8 tambah 6 tambah 7. Kenapa begitu ditulis semua? Karena ini selama 3 bulan. Oke, dibagi par awal. Par awal itu yang ini 37. Kita tulis 37. Dikurangi setengah withdrawals. Nah, di soal sebelumnya itu kan ada diketahui juga sebanyak kita kurang 5 ekor dijual. Nah, berarti ini dimasukkan ke dalam withdrawal dikali 5 seperti ini ya. Nah, kalian bisa cari tahu hasilnya. Terus nanti kesimpulan atau jadi risk rate atau rasio resiko, bener kan? Ya, rasio resiko itu sebesar nih tulisannya sebesar titik selama 3 bulan pada peternakan X. Risk rate kurang brucellosis
Ini ya teman-teman. Nanti silakan ini beserta kesimpulannya dimasukkan ke kolom komentar. Oh iya, satu lagi nanti akan kita kasih juga 3 soal latihan, silakan diisi di laporan teman-teman. Oke, terima kasih.